Oke, saya ucapkan selamat siang dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada video pembelajaran kita hari ini, yaitu untuk materi kelas 11 MIPA, gitu ya, melanjutkan materi yang lalu yaitu mengenai senyawa hidrokarbon. Oke, baik, materinya saya lanjutkan, gitu ya. Nah, untuk hidrokarbon ya atau dikatakan senyawa hidrokarbon itu memiliki beberapa jenis ya, yaitu 5 diantaranya ini. Yang pertama namanya adalah alkana, gitu ya. Kemudian ini adalah rumus molekulnya, yaitu CnH2n ditambah 2. Oke. Kemudian jenis yang kedua namanya adalah alkena. Dirumuskannya adalah CnH2n. Baik, jenis yang ketiga namanya adalah alkuna. Dirumuskannya adalah CnH2n dikurangi 2. Baik, jenis yang keempat namanya adalah sikloalkana. Ya, dirumuskannya adalah CnH2n ditambah 1. Baik, kemudian jenis yang kelima namanya adalah senyawa aromatik. Ya, dirumuskannya adalah CnHn. Oke. Nah, karena ini masih di kelas 11, ya, kelas 11 itu seringnya yang dibahas hanya pada poin 1, 2, dan 3. Gitu ya, yaitu adanya alkana, kemudian alkena, dan alkuna. Oke, kemudian untuk poin keempat dan 5 itu adalah poin tambahan yang terkadang nanti diberikan di kelas 11 ya, di terakhir sebelum bab senyawa hidrokarbon selesai, atau kadang nanti diberikan pada saat kelas 12. Ya, karena nanti untuk yang senyawa aromatik itu dipelajari di kelas 12 IPA. Baik. Oke, baik, yang pertama kita bahas terlebih dahulu yaitu mengenai alkana. Ya, kita berkenalan dengan senyawa yang namanya alkana. Oke. Oke. Nah, ini contohnya, contoh dari senyawa alkana ya. Ini adalah suku itu maksudnya bahasa mudanya adalah jumlah C-nya. Gitu ya. Jadi N-nya 1, 2, 3 sampai 10. Ini rumus molekulnya berarti CH4, C2, H6, C3, H8 ya, kemudian C4, H10 ya, ini 10, mohon maaf ada yang terjadi kesalahan. Kemudian C5H12, C6H14 dan seterusnya. Oke, ini adalah nama secara umumnya terlebih dahulu. Yaitu kalau C-nya 1, maka namanya metana. Gitu ya. Kalau C-nya 2, namanya etana. Kalau C-nya 3, namanya propana. Gitu ya. Kalau C-nya 4, maka namanya butana. Kalau C-nya 5, namanya pentana. Oke, kalau C-nya 6, namanya heksana. Kalau C-nya 7, namanya heptana. Kalau C-nya 8, namanya oktana. Kemudian kalau C-nya 9, namanya nonana. Kalau C-nya 10 adalah namanya dekana. Itu ya. Nah, baik, ini adalah beberapa titik didihnya. Ya, artinya ya, kalian bisa lihat di sini bahwa semakin banyak jumlah C-nya, maka titik didihnya akan semakin tinggi. Gitu ya. Jadi semakin banyak jumlah C-nya, maka titik didih senyawanya itu akan semakin tinggi. Oke. Kemudian, nah ini adalah MR-nya, gitu ya. Lihat, bisa dilihat dari sini, semakin C-nya bertambah, tentu otomatis MR-nya akan semakin besar. Gitu ya, sehingga kita bisa buat kesimpulan untuk senyawa alkana, gitu ya, yang berbentuk rantai lurus, bahwa semakin besar MR-nya, maka titik didihnya semakin tinggi. Gitu ya, saya ulangi, semakin besar MR suatu senyawa alkana rantai lurus,
maka semakin tinggi pula titik didihnya. Gitu ya. Jadi yang C-nya 8 dengan C-nya 10, maka titik didihnya akan lebih tinggi yang jumlah C-nya 10. Oke. Baik. Saya lanjutkan. Nah, ini adalah contoh yang alkena. Ya, kalau yang tadi contohnya alkana, yang ini contohnya alkena. Ya. Hanya contoh sebagian saja, bisa dilihat dari sini C2H4 namanya etena. C3H6 namanya propena. Ya, bisa dilihat akhirannya berakhiran ena. Gitu ya. C4H8 namanya butena. C5H10 namanya pentena. C6H12 namanya heksena. Ya, dan seterusnya. Oke. Baik. Nah, contoh berikutnya yaitu senyawa alkuna. Ya, berarti akhirannya una. Oke, bisa dilihat di sini C2H2, maka namanya adalah etuna. Kemudian C3H4 namanya propuna, akhirannya una. C4H6 namanya butuna. Ya, kemudian C5H8 yaitu pentuna. Ya, jadi yang dilihat jumlah C-nya. C-nya 6 hanya 10. Namanya heksuna. Ya, C-nya 7 namanya heptuna. Baik, C-nya 8 namanya oktuna. Ya, sekali lagi, semua senyawa-senyawa ini berbentuk rantai lurus tanpa cabang. Ya, nanti untuk tata nama yang ada rantai bercabangnya, maka mereka punya ketentuan masing-masing. Ya, dan nanti di setiap videonya akan saya berikan ulasan dan pembahasannya. Oke, baik. Saya lanjutkan terlebih dahulu. Nah, berikutnya yaitu kita mengenal yang namanya alkil atau dibilangnya cabang. Gitu ya. Baik, apakah itu alkil? Cabang atau alkil adalah hidrokarbon dari golongan alkana. Gitu ya, yang kehilangan satu buah atom hidrogen. Ya, jadi mirip alkana ya atau miliknya alkana, tapi dia kehilangan satu atom hidrogen. Sehingga namanya mirip alkana ya, hanya akhiran ana diganti menjadi akhiran il. Ya, jadi akhiran ananya dicoret diganti dengan akhiran il. Baik. Nah, sekarang kita contohnya. Nah, seperti ini. Ya, umumnya kan biasanya kembali lagi yang tadi yang sering ditulis adalah CH4. Ya, karena hidrogennya 4, kita kurangi 1, maka menjadi CH3. Kemudian ada tanda penghubungnya seperti ini. Ya, ya kalian sering bilangnya ada thread-nya. Ya, dan ini harus ditulis. Ya, karena kalau tidak ditulis nanti salah. Baik. Sehingga CH3 ada thread-nya seperti ini, maka namanya jadi metil. Gitu ya. Kalau C-nya 2, maka namanya jadi etil. Baik. Kalau C-nya 3, maka namanya jadi propil. Gitu ya. Kalau C-nya 4, ya, maka namanya jadi butil. Oke, mirip dengan alkana ya. Kalian bisa lihat. Kalau C-nya 5, ya, maka namanya adalah amil. Oke. Ya, jadi inilah yang dimaksud dengan cabang atau alkil. Ya. Oke. Nah, baik, sekarang kita ke tata nama pada alkana untuk rantai yang bercabang-cabang. Oke. Nah, langkahnya yang pertama yaitu tentukan rantai terpanjang sebagai gugus utama. Oke. Kemudian yang kedua, tentukan cabang atau alkil dan diberi nomor terkecil. Oke. Kemudian yang ketiga, jika nama cabang lebih dari satu jenis, maka diurutkan abjad.
Misalkan tadi ya ada metil, ada etil. Maka yang ditulis duluan adalah etilnya dahulu, baru kemudian metil. Ya, karena etil huruf depannya E, kemudian kalau metil huruf depannya M. Ya, bisa difahami ya. Baik, nanti ada contohnya. Kemudian yang keempat, ya sedikit di sini, jika ada nama cabang yang sama, jadi nama cabangnya sama, maka dia harus diberi awalan. Yaitu apa? Mendapat awalan di kalau jumlahnya 2. Ya, maksudnya gitu. Mendapat awalan tri kalau jumlahnya 3. Mendapat awalan tetra kalau jumlahnya 4. Misal contohnya, gitu ya. Misalkan metilnya ada 2. Pak, ini metilnya ada 2. Maka kalian cukup menuliskan dimetil. Jadi nggak perlu nulisnya metil-metil. Gitu ya. Pak, metilnya ada 3. Ya nggak usah ditulis metilnya sebanyak 3 kali. Ya, depannya metil diberi awalan tri sehingga menjadi trimetil. Gitu ya. Nanti ada contohnya. Baik. Kemudian yang kelima, nah, tata nama diawali dari nomor cabangnya dahulu. Setelah nomor cabang, baru nama cabang. Ya, nama cabang atau nama alkilnya tadi, setelah nama cabang atau nama alkilnya tadi, baru nama dari gugus utamanya. Ya, jadi ini adalah aturan atau tata cara memberi nama pada alkana. Baik, saya beri contoh ya, sembari belajar pelan-pelan. Oke, baik, contohnya seperti ini senyawanya. Ya, karena di alkana maka lihat semua ikatannya pasti tunggal. Oke. Nah, sesuai ketentuannya tadi, ya kita tulis dulu sedikit di sini, tentukan rantai terpanjang. Nah, di sini kalian bisa lihat rantai terpanjangnya yaitu C-nya 4. Kalian boleh menghitung dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri. Baik, kalian bisa menghitung seperti ini, 1, 2, 3, 4. Gitu ya. Atau sebaliknya. Ya. Nah, kalau sudah ya biar karena kita masih latihan ya, maka rantai yang terpanjang kalian bisa beri tanda kotak. Gitu ya. Ya, atau ya kita sering bilangnya dikotai. Gitu ya. Untuk mempermudah. Baik. Ya, saya kotai dulu. Nah, ternyata ini adalah yang terpanjang. Oke, nah kalau sudah, maka perhatikan ya, yang tidak ikut dikotai, nah ternyata ada satu, lihat di bagian bawah, yaitu CH3. Nah inilah yang dimaksud dengan cabang. Oke, nah lihat di sini ketentuannya nomor 2, tentukan cabang dan diberi nomor kecil. Ya, cabangnya tentu saja yang CH3. Oke, ini cabangnya, nah sekarang nomornya. Nah, kita beri nomor, boleh dari kiri, boleh dari kanan. Tapi dengan catatan, kalian perhatikan, karena ini dia ada posisi di sini, maka ya nomor satunya harus dari sebelah kanan. Supaya dia dapat nomor 2. Oke, kalau kamu memberi nomor dari sebelah kiri, dia dapat nomor 3. Maka memberi nomor dari kiri itu salah. Ya, karena gambarnya, sekali lagi gambarnya seperti ini. Paham ya? Oke, baik. Nanti sambil latihan, nanti akan perlahan kalian akan tahu bagaimana cara memberikan nomor yang tepat. Oke? Ya, ini saya lingkari dulu karena dia sebagai cabang. Nah, kalau sudah, nah kita beri nomor. Ya, bisa dilihat ya. Ini C nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Jadi memberi nomornya dari sebelah kanan karena kondisi gambarnya seperti ini. Gitu ya. Andai CH3-nya yang saya lingkari ini letaknya di sini, ya, nah maka nomor satunya dari sebelah kiri. Gitu ya. Baik, kalau sudah,
Nah, ternyata cabangnya, ya saya tulis di sini cabangnya adalah metil, yaitu CH3 ini. Ya, di nomor 2. Nah, lihat, ya CH3 ini yang saya lingkari ternyata menempati nomor 2. Gitu ya. Nah, maka saya tulis dulu metil di nomor 2. Oke, kalau sudah gugus utamanya ternyata ada 4. Ya, gugus utamanya 4. 4 itu namanya butana. Oke, baik, sehingga namanya adalah, ingat memberi nama tadi dari mana dulu? Dari nomor cabangnya dulu. Nomornya 2. Nama cabangnya metil. Gugus utamanya butana. Sehingga namanya adalah 2-metil butana. Oke, perhatikan dalam penulisan ya, yang terkadang tiap sekolah ya. Jadi setelah angka 2 selalu pakai tanda penghubung. Ya, kemudian nama cabangnya yaitu metil, langsung diikuti gugus utama tanpa spasi. Ya, ada yang pakai seperti ini boleh. Ya, mungkin sebagian ada yang tahu, Pak, ternyata guru saya setelah kata metil ini pakai spasi, boleh, nggak ada masalah. Ya, jadi menuliskannya boleh seperti yang warna biru. 2, setelah 2 tetap ada stripnya gini, tanda penghubung metil, kemudian spasi butana. Nggak ada masalah. Ya, jadi penulisannya boleh yang bagian atas yang berwarna hitam, boleh yang di bagian bawah. Ya, cuma seringnya yang sering dipakai memang yang bagian bawah. Ya, karena apa? Biar tulisan butananya itu tidak menempel dengan metil. Gitu ya. Jadi agak sedikit dipisah, itu boleh, nggak apa-apa. Oke, paham ya dari sini ya? Oke, baik. Kita ke contoh soal berikutnya. Jadi biar yang lain bisa sambil belajar gitu ya. Baik, pelan-pelan. Oke, contohnya seperti ini. Ya, senyawanya bentuknya seperti ini. Oke, baik, seperti tadi kita tentukan rangkai terpanjang. Ya, nah kalau kalian lihat di sini, maka kemungkinannya ya mungkin ada yang suka melihatnya gini, 1, nih ya, 1, 2, 3, 4. Jadinya lurus gini boleh, nggak ada masalah. Atau mau buat gini, 1, 2, 3, 4. Itu juga boleh, nggak ada masalah. Oke, nah sekarang kita tandai dulu. Ya, saya tandai dulu. Ya, langsung saya beri nomor. Ya, karena cabangnya ada di sini dan di sini, ya, saling bersebelahan, maka memberi nomornya boleh dari kanan, boleh dari kiri. Oke, paham ya dari sini ya? Baik, kalau sudah, oke, kita lihat kembali cabangnya. Ya, yang saya tunjuk ini, nah CH3, ini cabang di nomor 2 dan di nomor 3. Oke, baik, sehingga ya saya tandai dulu, saya lingkari dulu. Nah, kalau sudah, nah ini penjelasannya, gugus utamanya adalah butana karena C-nya ada 4. Baik, cabangnya ternyata metil, dua-duanya metil. Di nomor berapa bisa dilihat, ternyata metil di nomor 2 dan 3. Bisa dilihat di sini di nomor 2 metil, nomor 3 juga metil. Maka cara menulisnya, perhatikan di sini ya, di yang warna biru ya. Maka 2,3. Ya, ada stripnya. Strip ya. Karena dua-duanya metil, maka lihat dimetil. Ya, saya tandai warna merah tujuannya untuk awalan. Ya, kan tadi sudah saya katakan kalau namanya sama gitu ya, maka mendapat awalan di kalau yang kembar 2. Mendapat awalan tri kalau yang kembar 3 ya, dan seterusnya. Baik. Sehingga namanya tadi 2,3 dimetil butana. Oke. Oke, contoh berikutnya seperti ini. Ya. Oke. Baik, kalau contoh seperti ini,
Ya, rantai terpanjangnya tetap sama, yaitu ini 1, 2, 3, 4. Oke, nah bagi yang sudah bisa, nggak perlu dikotakin, nggak apa-apa, gitu ya. Langsung diberi nomor boleh, nggak ada masalah, gitu ya. Tapi bisa perhatikan di sini, ya, karena ini sama-sama menempati nomor 2, baik dari kiri maupun dari kanan, ya. Kalian bisa lihat posisi yang sebelah kanan, yang ini, ya, lihat dia cabangnya cuma 1. Dia nomor 2, tapi cabangnya cuma 1 kalau dari kanan. Tapi lihat yang posisi ini, dia cabangnya 2 kalau dari kiri. Ya, maka yang menang adalah yang cabangnya lebih banyak. Itu ya. Sehingga karena gambarnya seperti ini, maka nomor satunya menang dari kiri. Oke, sehingga ya saya kotai dulu, boleh. Kemudian lihat di sini nomor satunya di sebelah kiri, ini nomor 2, ini nomor 3, ini nomor 4. Oke, nah sehingga ya ini saya lingkari yang gugus alkilnya. Kemudian bisa dilihat di sini gugus utamanya yaitu butana karena jumlah C-nya 4. Oke, lihat di sini cabangnya metil di nomor 2 alias double. Lihat di atas sama di bawahnya sama-sama metil. Gitu ya. Kemudian ada lagi metil tapi di nomor 3. Sehingga saat memberi nama, lihat karena angka 2-nya double, ya bisa lihat di gambarnya juga, ya di C nomor 2 ini ternyata atas dan bawahnya ada metil. Maka bisa dilihat di sini, angka 2-nya ditulis lagi. Jadi 2,2. Oke. Kemudian di nomor 3 juga ada metil lagi, maka 2,2,3. Karena metilnya ada 3, seperti tadi, mendapat awalan tri. Sehingga 223, ya, membacanya, ya, 223 trimetil butan. Oke, jadi bisa difahami ya. Oke, baik. Nah, sekarang contohnya seperti ini. Oke, kalau seperti ini, ya, nah rata-rata semua sudah tahu. Maka boleh dari kiri, boleh dari kanan, nggak ada masalah. Ya, sehingga, oke, saya putuskan nomornya dari sebelah kanan. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Nah, analisisnya bisa langsung ya. Karena di nomor 2 metil, nomor 3 metil, nomor 4 juga metil. Ya sudah, angkanya tinggal dijejer saja. Karena nggak ada yang kembar lagi kan di atasnya. Sehingga angka 2-nya hanya ditulis 1 kali. Kemudian angka 3-nya ditulis 1 kali. Dan angka 4-nya juga ditulis 1 kali. Sehingga 2, 3, 4 trimetil pentana. Oke. Baik, contoh berikutnya seperti ini. Oke. Baik. Mana rantai terpanjangnya? Kita bisa buat seperti ini. 1, 2, 3, ya, 4, 5. Lihat, ini C-nya 2. Ya. Atau mau dibuat gini boleh 1, 2, 3, 4, 5. Oh, ternyata sama. Itu ya. Nah, kebanyakan siswa rata-rata memilihnya rantai yang lurus. Oke. Nah, kalau sudah, kita tandai dulu. Ya, langsung kita beri nomornya. Ternyata nomor satunya dari sebelah kiri. Ya, karena cabang ini harus dapat nomor paling kecil. Gitu ya. Kalau dari kiri dia dapat nomor 2. Kalau dari kanan ini dapat yang nomor 3. Ya. Berarti kan salah. Paham ya? Oke. Oke, baik. Nah, ini tata namanya saya langsung. Oke.
kita bedah dulu ya. Nomor 2 ini adalah metil cabangnya. Lihat nomor 3. Nomor 3 adalah etil. Maka yang ditulis etilnya terlebih dahulu. Ya, dikarenakan kena aturan apa yang tadi, yaitu urutan abjad. Ada metil, ada etil. Maka yang ditulis etil terlebih dahulu. Ya, sehingga kita lihat etilnya di nomor 3, maka ditulis dulu 3 strip etil. Kemudian nomor 2 ada metil, maka strip 2 metil. Kemudian C-nya ada 5, yaitu pentan. Oke. Ya, bisa difahami ya. Jadi kalau terjadi perbedaan seperti ini, ya ternyata cabangnya ada 2, yang namanya beda, maka harus diurutkan sesuai abjad. Oke. Oke, kemudian yang bentuknya seperti ini. Ya, mirip seperti yang di atasnya. Ya, cuma ini di atasnya ada lagi metil. Oke. Ya, kita beri nomor terlebih dahulu, yaitu ini C nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Oke. Ya, sehingga namanya adalah 3 etil, 2 dimetil pentana. Oke, baik, saya jelaskan terlebih dahulu ya kenapa namanya seperti ini. Baik, di nomor 3 senyawa ada gugus etil. Itu sudah betul. Baik. Di nomor 2 ternyata ada metil. Metilnya ada 2, di bagian atas dan di bagian bawah. Ya, sehingga metilnya diberi awalan di, menjadi dimetil. Ingat, nama aslinya dia adalah metil. Berarti yang dilihat adalah nama aslinya, yaitu metil, berarti huruf M. Ya, di, ya saya ulangi, dia mendapat awalan di gara-gara apa? Metilnya ada 2, maka mendapat awalan di. Nah, awalan di itu tidak dihitung. Ya, jadi antara etil dengan dimetil, ya, yang ditulis tetap etil duluan. Itu ya, yang diperhatikan E sama M-nya. Makanya saya tandai warna merah. Ya, sehingga etil duluan, baru kemudian dimetil. Jadi dimetil itu yang dilihat M-nya, bukan D-nya. Gitu ya. Nah, kebanyakan, mohon maaf, siswa salah. Dia menuliskannya 22 dimetil, 3 etil. Ya, karena dia pikir ya, dimetil itu huruf depannya D. Ya, paham ya? Sehingga salah. Jadi D itu awalan, nggak boleh dinyatakan dia sebagai nama. Ya, ibaratnya kalau di kimia itu ya, anak kembar itu dihitungnya 1. Ya, dia mau kembar berapapun dihitungnya 1. Pak, saya kembar 2, ya dihitungnya dapat 1. Istilahnya andaikan makanan cuma dapat 1. Pak, saya kembar 5, ya dihitungnya tetap 1. Itu ya. Jadi kembar berapapun, ya bahasa gampangnya kalau di kimia itu dihitungnya 1. Ya. Oke. Bisa difahami ya. Nah, jadi tata namanya bisa diulang-ulang kembali ya. Jadi dari senyawa yang ada gambarnya dirubah ke nama. Oke. Nah, oke. Berikutnya sekarang bagaimana kalau ada tata nama kita ubah menjadi senyawanya, menjadi gambar. Gitu ya. Baik. Nah, aturannya atau ketentuannya, yang pertama tuliskan rantai utama C berdasarkan nama rantai utamanya. Oke. Kemudian beri nomor C tersebut boleh dari kiri ke kanan atau sebaliknya. Ya. Kemudian yang ketiga, tuliskan semua alkil atau cabang yang terdapat pada senyawa tersebut. Baru yang keempat, lengkapi hidrogennya jika belum lengkap. Oke.
Nah, sebagai contoh, saya buat contoh misalkan 2 metil propana. Oke, kalau mau menggambar itu dari belakang terlebih dahulu. Ya, makanya kenapa propananya saya warnai biru, tujuannya digambar dulu. Oke, baik. Propana jumlah C-nya berapa? 3. Baik, kita gambar terlebih dahulu C3 seperti ini. Oke, sesuai aturannya ya. Jadi kita gambar berdasarkan nama rantai utamanya. Ya, propana itu C-nya 3. Maka kita gambar 3 seperti ini. Kemudian diberi nomor. Boleh dari kiri ke kanan atau sebaliknya. Oke, saya nomorin dulu 1, 2, 3. Oke, kemudian ya tuliskan semua cabangnya. Nah, berarti kita maju. Ya istilahnya ya kalau ini yang belakang kita lihat yang ke depannya. Ternyata ya sebelum kata propana ternyata belakangnya itu ya bahasa gampangnya ternyata metil. Ada di nomor, lihat nomor di bagian depannya. Oh, di nomor 2 ada metil. Ya, saya letakkan di sini. Ya, metil tapi di nomor 2. Sudah ya, cabangnya nggak ada lagi ya sudah. Kemudian yang keempat baru lengkapi hidrogen. Ya, tapi sebelumnya biar nomornya tidak mengganggu saya hapus terlebih dahulu. Oke, saya hapus sehingga hidrogennya kita lengkapi. Yang ini hanya 3, yang ini hanya 1, yang ini hanya 3. Oke, contoh satu lagi. Ya, misalnya ini 2,3 dimetil butana. Baik, kita tulis butananya terlebih dahulu. Oke, butana itu jumlah C-nya ada 4. Kita tulis dulu. Ya, kita buat dulu 4 seperti ini. Oke, kalau sudah seperti tadi, diberi nomor. Oke, saya tulis dulu 1, 2, 3, 4. Oke, berurutan ya. Sekali lagi, dalam hal ini saya senang dari kiri ke kanan karena mohon maaf kebiasaan saja. Ya, jadi bagi siswa-siswi yang sukanya, Pak saya sukanya dari kanan ke kiri, boleh, nggak ada masalah. Oke, baik setelah butananya selesai, kita ke belakangnya, kita mundur. Ternyata dimetil, ingat di berarti 2 metilnya. Di nomor berapa metilnya? Lihat angka yang di depannya. Ternyata di nomor 2 dan 3. Maka perhatikan, nanti di sini, di bagian atas, ini juga di atas, ingat boleh ke atas, boleh ke bawah. Gitu ya, saya menyesuaikan slide-nya, ya karena dalam hal ini saya menuliskannya ke atas. Ya, bagi siswa-siswi yang suka menulis cabangnya di bawah, maka boleh, nggak ada masalah. Oke, baik. Sehingga, nah di sini CH3, saya tulis, ya satu lagi di sini. Oke, cabangnya sudah habis ya, nggak ada lagi. Nah, yang terakhir hidrogennya dilengkapi. Ya, nah karena angka-angkanya ini sudah selesai, ya maka saya hapus, maka saya gantikan dengan hidrogen. Sini hanya 3, ini hanya 1, di sini hanya 3. Ya, baik. Ya, inilah video pembelajaran senyawa hidrokarbon pada hari ini. Ya, semoga bisa membantu siswa-siswi sekalian dalam belajarnya. Ya, silakan dilihat diulang beberapa kali, ya, supaya mendapatkan materinya lebih jelas. Ya, jika masih ada yang belum paham, mungkin belum mengerti, bisa diskusi dengan teman sebangkunya atau bisa bertanya ke Bapak Ibu guru yang ada di kelas. Ya, baik, semoga video ini bisa membantu pembelajaran siswa-siswi sekalian. Ya, sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Baik, saya ucapkan selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Inilah yang bisa saya share untuk siswa-siswi sekalian. Ya, jadi bisa di-share ke teman-teman yang lain ya jika bermanfaat dan agar dapat membantu teman yang lainnya, gitu ya. Dan bisa di-subscribe untuk mendapatkan update videonya di tiap minggunya, gitu ya. Dan
bagi yang menonton channel ini silahkan beri komentar yang positif di channel ini. Ya, itu saja yang bisa saya berikan kepada siswa-siswi sekalian, baik untuk yang kelas 10, kelas 11 maupun kelas 12. Ya, semoga channel ini dapat membantu untuk proses pembelajaran untuk siswa-siswa sekalian. Ya, baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.